Selamat pagi, siang, sore, atau malam dari teman-teman pemirsa dari Ontel Podcast. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Bima Pradipta selaku host di sini. Yang belum tahu mungkin saya adalah alumni dari Teknik Lingkungan angkatan 2020, anjay, fresh graduate bolo. Oke, di sini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat-sangat spesial ini dari abang kita sendiri yang jauh-jauh dari Bekasi nge-zoom kita bareng di sini. Harusnya kan ini kita bisa offline nih biar seru. Ini ada Abang Krisnarian di ST. Oke, tepuk tangan dulu buat abang kita yang sangat-sangat ganteng lah inilah. Penuh dengan persona. Ini kelihatannya ceritanya seru nih. Kita mau dibagi berapa babak ini Bang? Ini Bang, kira-kira Bang. Bebas lah, santai aja, santai kayak nongkrong aja. Oke, nongkrong aja gitu. Oke, sebelumnya ada basa-basi busuk dulu sebelum kita masuk ke apa ya, nggak ada poin utama sih sebenarnya, kita cuma sharing-sharing aja di sini. Ya mungkin apa kabar dari abang, apakah baik, sehat, keluarga bagaimana? Waduh, bobo keluarga nih. Aduh, Sehat, alhamdulillah sehat, lancar. Terus koreksi dikit, saya dari Bogor Pak, bukan Bekasi. oke salah. Oke, saya kira dari Bekasi nih bang, soalnya abang nih sedikit ada aura-aura Bekasinya dikit lah gitu loh. Kalau itu mah abang satu lagi Pak. Oke, oke. Oke, mungkin um, nyambung di basa-basi busuk yang lain ini, abang nih bergerak di bidang apa sih selama sudah lulus menjadi senior nih? Mungkin bisa ceritakan ke kami nih, kepada adik-adik, mungkin sama saya yang masih fresh graduate juga, yang masih linglung mencari pekerjaan, menganggur, dan ya lontang-lantung lah inilah, masih kayak semangka gelundung-gelundung aja di rumah ini. Mungkin bisa dijelasin dulu Pak, ini Pak, ini menarik banget nih soalnya topik pembahasan di sini kalau misalnya bawa abang di sini nih. Anjay, monggo. Ya, salam kenal buat semuanya yang lain yang nonton online atau dimanapun lah. Saya Krisna Riandi, dulu angkatan 2016, Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Lulus tahun 2023, kuliah 6 tahun. Emang setiap orang ada waktunya masing-masing ya. Terus sekarang kesibukan saya itu nggak usah ini lah ya, nggak usah baku-baku ya. Aman bang, aman. Kerja sebagai, kalau ditanya orang tuh aku selalu jawab sebagai tukang lah. Tukang buat ngolah air kotor jadi air bersih. Itu satu. Kedua sebagai supplier juga, kontraktor juga, konsultan juga, importir tipis-tipis juga. Udah sih, sibukannya sekarang itu aja. Makanya sebenarnya ini kan harusnya offline ya, cuman karena berhubung waktunya sangat padat, suka nggak sempet ke Jogja, jadi ya sementara online dulu lah ya. Nanti next time kalau ke Jogja lagi pasti main lah. Agendakan Pak. Oke. Mungkin mau kusimpulin dulu nih, abang ini memang bergerak di bidang konsultan, kontraktor, dan importer ya. Bisa dibilang secara nggak langsung abang ini sebagai bisnismen lah, pengusaha. Sebenarnya jarang-jarang nih dari lulusan TL yang visinya itu lebih ke mengarah ke berbisnis daripada untuk menjadi mungkin pegawai di suatu perusahaan, mungkin bisa di tambang kah atau di migas dan lain-lain lah. Yang menarik nih di sini nih, abang ini kan mengelola air, tukang air lah tadi yang di disclaimer abang ini di awal ini. Jadi mungkin abang ini udah ngolah berapa, mungkin dihitung dari proyek abang nih, kira-kira yang udah abang urus nih ada berapa IPAL nih, bisa dibilang kan abang ngurusin pengolahan air nih, berarti pengolahan bisa air limbah atau mungkin air minum, mungkin udah ngolah berapa ini bang kira-kira bang? Kalau yang selama aku di sini secara aktif ya, karena sebenarnya mulai itu sejak 2020 waktu masih kuliah. Cuman karena satu dan lain hal akhirnya memutuskan untuk ya udahlah kerja dulu lah. Kayaknya emang lebih penting kerja dulu ya. Walaupun tertunda sedikit. Kalau untuk berapa banyaknya sih? Setiap tahun tuh adalah 1-2. Karena proyeknya emang lama, bukan yang proyek 1 bulan selesai gitu loh. Satu proyek itu bisa ya 5-6 bulan, mungkin sampai 7-8 bulan juga ada. Jadi setiap tahun adalah.
Oh, oke, berarti abang ini mengurusi di permodelan aja atau dokumen-dokumen juga bang? Mungkin ada pertek dan pertek air, pertek limbah dan mungkin AMDAL. Kalau setahu kan mungkin kemarin juga sempat agak telat lulus juga sebenarnya ada di situ juga terlalu nyaman dengan yang dikerjakan itu karena memang yang sudah menghasilkan uang ini kadang bisa apa ya menghasut kita untuk meninggalkan yang kewajiban kita gitu sih. Betul, memang itu kadang lebih menarik ya Pak ya. Iya betul. Kalau udah bisa menghasilkan uang nih kayak, waduh, kayaknya skripsi nanti dulu deh. Skripsi ini menghabiskan duit nih. Harusnya kita Tapi mencari uang dulu. jangan ditiru ya, ini buat adik-adik Jangan yang ditiru tapi atau mungkin adik-adik himpunan sebenarnya ini jangan ditiru. jangan ditiru itu, jangan ditiru. Tapi Lebih buat baik yang lulus mentalnya cepat. kuat aja. Buat mentalnya kuat aja. Eh, mungkin di dokumen-dokumen yang abang pegang ini kira-kira yang udah sering abang jadi keahlian abang ini apa aja bang? Mungkin yang Pertek kah atau AMDAL kah? Udah pernah megang AMDAL atau belum bang? Kira-kira bang dari berbagai proyek abang ini? Kalau terkait dokumen perizinan ya itu masuknya program apa dokumen legal itu aku nggak megang, nggak bikin karena biasanya koper ke orang lain. Adalah partner yang emang khusus untuk mengerjakan dokumen-dokumen. Jadi lingkupku tuh cuman sebatas desain sama build. Jadi desain dan build, desain dan bikin sebagai kontraktor ya. Udah itu aja. Kalau lingkupku cuma sebatas itu. Jadi untuk dokumen karena kenapa nggak ngambil dokumen karena banyak banyak faktor X lah yang nggak bisa diomongin di sini lah agak Setuju. membahayakan. Mungkin yang para Abang Dikta nih mungkin kalau pernah bikin dokumen berurusan dengan oknum-oknum atau seragam-seragam agak suram. Aduh, agak suram kalau yang itu agak suram. Mintanya agak banyak soalnya itu. Betul, makanya Oke, kita ganti topik yuk kita. nggak usah dikat di ini. sini. Ini tuh kenyataan loh, ini kenyataan Oke, iya, yang betul. Ini realita yang ada sebenarnya karena mungkin memang semua orang harus tahu. iya. Ya, mungkin kalau abang lihat nih dari bidang yang abang kerjain nih, mungkin dari permodelan kan ini kita juga beberapa di praktikum kan udah dapat nih di PLN nih. Mungkin dari menurut abang nih, kira-kira ini perbedaan ataupun kekurangan di praktikum kita ini apa nih? Ketika di dunia kerja kan pasti update nih di dunia pengolahan limbah, di dunia untuk ataupun pengolahan apa aja lah itu permodelan apapun tuh pasti ada update lah. Mungkin dari abang ini menurut abang nih di TL nih materi praktikumnya itu udah cukup atau perlu ditambah nih bang? Kalau praktikum yang berkait dengan kerjaanku ya, kalau yang lain sih mungkin bagus ya, karena aku nggak bisa menilai. Satu sisi juga aku bukan di bidang pertambangan atau di bidang daya dukung lahan atau kontraktor tanah juga bukan. Jadi yang bisa aku komentari cuman yang berkaitan dengan praktikum air. Dulu namanya PLP, terus sempat ganti PLN B3, sekarang nggak tahu namanya apa kan baru ya kalau nggak salah. Masih PLN B3. Nah, itu sebenarnya ya bukan jelek sih enggak, cuman lebih difokuskan lagi lah. Jangan cuman nanti ada mungkin bisa dikasih tahu ke asisten-asisten atau dosennya ya kalau berani. Jadi lebih diperdalam lagi karena untuk desain IPAL itu sebenarnya banyak, ada senior-senior kalian juga, bahkan seniorku juga, kakak abang yang lain tuh suka nanya. Aku tanya mereka kan, lihatnya dari buku praktikum ya. Nah, mereka bilang ya sebenarnya bisa dipakai, cuman terlalu basic lah, terlalu dasar lah untuk mendesain IPAL itu kan, instalasi pengolahan air limbah maupun air bersih. Itu nggak cuman dari mengukur kandungan chemical berapa persen yang dipakai kayak gitu, itu kompleks lah, cukup banyak, termasuk kayak daya tenaga pompa, head loss, perpipaan berapa panjang kayak gitu, tinggi rendahnya, bahkan mixer kan nggak diajarin kan, mixing, agitator, kita harus pakai ampowernya berapa, ukurannya berapa, pengadukannya berapa. Nah itu saranku sih harus lebih diperdalam ya kalau untuk praktikum ya, buat yang mau ngambil di bidang IPAL nanti kerjanya. Karena itu cukup kepake sih kalau lebih detail. Jadi jangan tanggung-tanggung lah materinya. Kalau mungkin dari zat-zat yang dipelajarin di PLN nih bang, kan kalau aku ingat nih, kalau agak-agak throwback dikit nih ada proses-prosesnya ini ya,
ada koagulasi flokkulasi, ada aerasi dan lain-lain lah. Mungkin zat yang perlu dipelajari ini untuk pemurnian air ataupun pengelolaan air limbah ini apa sih Bang? Mungkin ada yang baru di dunia pengelolaan limbah yang Abang jalani atau tekuni sekarang ini apa aja Bang mungkin kira-kira? Kalau yang ku tahu ya, teknologi yang paling canggih yang pernah aku pakai itu ada namanya MBR. Aku lupa lagi panjangannya apa, pokoknya MBR tulisannya. Itu dia untuk sedimentasi. Jadi kita nggak perlu bikin bak sedimentasi terpisah. Itu sudah tersedimentasikan di alat itu, bentuknya tuh kayak rambut-rambut lah, kayak spaghetti gitulah bentuknya. Oh. MBR. Jadi yang keserap, jadi si rambut-rambut gini bentuknya, itu dia menyerap air langsung kebuang ke bak setelahnya. Endapannya biar ada di situ. Nah, itu teknologi yang ya cukup maju lah, cuman untuk pasar Indonesia kayak belum sampai ke sana aja sih. Karena harganya cukup mahal juga kalau pakai NBR, dan harus telaten ya, namanya orang Indonesia kan perawatannya suka teledor ya. Nah, jadi teknologi kayak gitu di praktikum juga harusnya dikasih tahu sih. Kalau untuk chemical itu sebenarnya banyak. Chemical tuh banyak, tergantung kasusnya. Jadi kita nggak bisa mematok semua air limbah itu sama. Kasih chemical A misalkan, udah satu itu aja sampai ke semua semua instalasi kita pakai satu chemical itu doang, nggak bisa. Banyak faktor lah. Sama paling seingatku ya, atau mungkin aku dulu yang rada bandel waktu praktikum kamar ini ya. Banyak miskonsepsi di teorinya lah. Ini bukan menggurui ya, maksudnya bukan menggurui. Aku ada bukunya, kalau mau ditunjukin, itu buku bagus lah, cuman bahasa Inggris. Nanti kalau aku ke Jogja aku bawain kalau ada yang mau baca, tapi jangan diambil ya. Jadi misalkan mixer deh, agitator untuk koagulasi flokkulasi. Dulu zamanku praktikum itu menggunakan adukan yang sama kecepatannya. Harusnya itu berbeda. Dan ukuran wadahnya itu, ukuran medianya atau ukuran baknya itu juga berbeda. Nah, sedangkan di praktikum diajarinnya sama. Jadi ya hal-hal detail kecil-kecil kayak gitu yang bikin kakak abang yang lain tuh kalau mendesain IPAL itu suka gagal. Kalau dari praktikum itu sih. Kalau yang lain mungkin ya asisten lebih pintar lah. Asisten membuat materi. Tapi setuju sih Bang, aku Bang, dari Abang tadi yang mungkin beberapa senior-senior kita yang pakai buku panduan praktikum. Bahkan aku kan pernah ngerjain dokumen TUKS lah, namanya terminal khusus, bisa dibilang terminal khusus untuk batu bara. Jadi di situ juga ada instalasi IPAL-nya juga, dan dari dokumen TUKS itu terjadi satu lah sama dokumen AMDAL dan adendum dan lain-lain lah. Dari belajar dari SNI aja udah aku anuin juga Bang, udah sesuai lah sama SNI Indonesia lah. Bahkan udah sesuai sama SNI aja masih dikomplain sama pihak KLHK. Ini belum sesuai sama ini. Itu padahal udah yang dari SNI yang mereka buat sendiri kok. Loh, ini gimana ini sebenarnya jadi dasar yang mungkin bisa kita bahas bareng di sini. Sebenarnya kalau dasar-dasar yang ada di dalam SNI ini sebenarnya nggak bisa plek-plek untuk dilakukan juga gitu loh. Harus ada riset lagi, karena kemarin sempat ngobrol juga sama kajur kita yang baru, Ibu Yohana Noradika STM PhD. Beliau ini sungguh-sungguh mengajari aku lah, aku kemarin tuh kan beliau ini di bidang sipil dan kebetulan jadi ketua sidang kemarin lah Bang. Nah, beliau ini bercerita juga kalau di Indonesia ini sebenarnya SNI yang dipakai itu justru malah cuman translatean dari standar yang dipakai di Amerika, jadi nggak disesuaikan dulu sama kebutuhan yang ada di Indonesia gitu. Jadi cuman ya asal translate aja, masih ya bisa dibilang kita kurang paham lah tentang hal yang ada di sana, cuma tinggal comot aja yang dari di sana gitu. Mungkin kalau bisa aku bilang nih, kita kekurangan pakar nih bisa di hal-hal kayak gitu. Mungkin adik-adik kita bisa lah nerusin nanti di sana lah, biar bisa dibenerin lah kita di sistem-sistem yang mungkin bisa dibilang mendekati bobrok ini ya. Itu sih. Seru sih kalau misalnya kita ngobrolin IPAL atau ngobrolin dokumen-dokumen ini sampai malam ini, kita kalau bisa bahas nge-breakdown satu-satu ini sebenarnya. Mau sampai jam 2 juga ayo. Ayo. Aduh. Ya gitulah. Jadi emang mungkin buat adik-adik atau buat senior kakak abang yang lain, kalau emang merasa ada yang janggal dalam suatu
praktik di dunia kerja harusnya diutarakan sih. Tapi dengan ini ya, dengan dalil, bukan apa bahasa gampang ya, dengan bukti yang kuat lah. Iya. Jadi jangan, kita kan banyak ya kayak orang yang cuma ngomong tapi nggak ada buktinya gitu loh. Iya. Jadi mereka Abang dulu kan deh. ya merasa mereka pintar gitu kan. Iya betul. Banyak. Abang dulu deh, gitu kan. Biasanya gitu kan bang. Template-nya kan awalnya gitu. Abang dulu deh, gitu kan. Sebenarnya iya sih bang. Setuju sih bang kalau untuk melihat perkembangan ya, untuk membantu perkembangan di adik-adik kita lah, jurusan kita ini lah, jurusan tercinta kita. Bisa dibilang nih harusnya ada yang namanya apa ya, di setiap dulu kan kalau misalnya di tempat abang, di zaman abang kan namanya kuliah lapangan 3 ya, kalau di kami kan ekskursi ini namanya. Harusnya itu kita diberikan update tentang ilmu pengolahan yang lebih tertuju ke teknik lingkungan murni sih menurutku, karena ketika dulu saya di HMTL selaku anggota staf di sana pernah ngobrol juga sama teknik lingkungan dari di Inteli juga, itu ada teman dari ITY, dari Akprin, dari UP 45, mereka ngobrol-ngobrol dan ternyata kita ini beneran ketinggalan jauh tentang pengolahan limbah, chemical dan lain-lain yang harus dipelajarin gitu loh. Nah, mungkin kita besok bisa lah bahas-bahas bareng-bareng sama senior-senior yang berkecimpung di dunia-dunia peripalan duniawi inilah bisa dibilang lah. Karena menurutku sekrusial itulah untuk belajar ke bidang kita yang sesungguhnya, karena kita kan sebenarnya kan kalau sorry to say, teknik lingkungan ini kan sebenarnya kita arahnya ini sebenarnya agak nanggung, karena kita ini cuma diberikan ilmu di permukaannya aja lah, bisa dibilang lah. Kita harus meraba-raba lebih dalam lagi, karena kalau kita nggak menyesuaikan sama minat kita di bidang pekerjaan kita ya kita nggak akan tahu nih sebenarnya kita arahnya kemana gitu. Gitu sih Pak, keresahan saya nih sebenarnya sebagai fresh graduate banyak sekali sebenarnya. Sama Pak, saya dulu juga, kok jadi saya sih? Aku dulu juga gitu. jadi baku nih. Awal-awal lulus ya pasti banyak keresahan-keresahan yang aneh lah. Cuman kita tuh sebagai mahasiswa baru, apa alumni baru, anak yang baru lulus gitu, apalagi yang mahasiswa yang mendekati lulus pas ekskursi gini deh, kita tuh harus menggunakan sedikit lah, kalau bahasa kasarnya aku selalu bilang kita harus menggunakan 1% dari otak kita untuk berpikir. 1% aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi misalkan buat adik-adik yang mau ekskursi ini, kan ekskursi ada nggak sih sekarang yang datang ke perusahaan? Masih ada. Ada kan? Masih ada. Nah, itu kan ada berbagai macam perusahaan ya. Ada tambang ada, konstruksi ada, IPAL juga ada. Kalian pilih, perminyakan juga ada kalau zamanku dulu. Jadi kalian pilih minat mana kalian suka di situ. Terus kalian tanya sebanyak-banyaknya sama orang dalam yang ada di sana. Kalau aku dulu ya, ini cerita dikit ya. Aku dulu waktu ekskursi itu hilang-hilangan. Jadi sedikit lah fotoku yang foto bareng-bareng seangkatan sama dosen-dosen sana, sama orang sana tuh aku banyak yang nggak ada foto ya. Karena apa yang aku lakuin? Aku hilang. Aku cari orang sana, aku cari manajer sana. Pernah ketemu, aku lupa, di direkturnya PT Siar kalau nggak salah. Direktur apa general manager ya. Karena itu kan pengolahan IPAL terpadu kan. Jadi yang lain itu pada muter keliling segala macam, aku tuh ngobrol sama dia. Ngobrol berdua, jadi kita tuh berdebat. Nggak apa-apa kita sebagai mahasiswa kalau kita merasa ada yang salah atau kita merasa kita nggak tahu, kita langsung tanya aja. Cari orang yang kepalanya lah di perusahaan itu kalau ada ya, dan kalau bisa ketemu, itu kalian harus berani sih intinya. Sama sedikit kritis lah, 1% otak kita tuh dipakai untuk berpikir dan kritis. Jadi misalkan kalian suka di IPAL misal ya, terus kalian datang ke perusahaan yang IPAL terpadu di kawasan industri mana, datang ngobrol sama kepalanya. Kalian nggak usah pedulin foto bareng sama angkatan atau apa, foto bareng adalah waktunya lah. Bisa kapanpun itu, seumur hidup kalian juga, kalian selama di kampus tuh ada foto bareng. Cuman ya kurangnya emang nggak ada kenang-kenangan foto bareng-bareng di sana. Itu doang yang aku sesali. Tapi yang aku beruntung adalah aku mendapatkan ilmu yang mungkin anak-anak yang ikut di waktu itu nggak dapat. Tentang gimana prosesnya yang dipakai di PT Siar pada waktu itu, atau yang di Jogja tuh kalau nggak salah IPAL Sewon ya namanya ya. Oh, Balai Pialam bang itu bang. Balai Pialang yang IPAL terpadu buat perkotaan itu kan. Iya. Nah itu juga sama, aku juga bukan hubungin, ketemu sama manajernya kalau nggak salah dia, atau kepala tekniknya, bukan kepala teknik sih. Ya kayak manajernya gitulah yang ngurusin semuanya.
termasuk pengolahan itu aku ngobrol sama mereka. Jadi Tapi setuju sih. Bagus iya juga. emang harus gitu Pak. Iya Pak, sebenarnya gini sih Pak, pernah nih aku di ekskursi juga bertanya menjadi orang yang kritis gitu lah, berusaha apa yang namanya penasaran lah di Pertamina EP Aset tuh. Aku coba dengan aku berkritis bertanya tentang CSR dan beberapa pengolahan di sana. eh, Tanggapannya bagus. Oh iya, ini Mas ada ini. Jadi masih tak tanya terus itu Bang. Jadi kayak wah ini desire-ku di sini terpenuhi nih buat bertanya nih. Cuman ada nih beberapa di perusahaan yang tidak bisa memenuhi desire kita ketika diberi kesempatan bertanya nih. Ada lah dulu di satu perusahaan semen lah. Jadi ada KTT-nya di sana, ada ownernya juga di sana. Beliau menjelaskan tentang bla 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 dan di sesi pertanyaan aku bertanya, permisi Pak, untuk saya kan ini di bidang lingkungan dan beberapa adalah belajar sedikit tentang CSR gitu kan. Beberapa pernah ikut juga coaching kliniknya itu Bang di apa bareng sama orang-orang tambang di Jogja. Jadi kita ngobrol-ngobrol lah di sana tentang terkait RIPPM. RIPPM itu agak lupa kok kepanjangannya enggak jauh sama CSR, cuman bedanya ini triwulan. Jadi efek dampak dari lingkungan sekitar ini kan sebenarnya kan juga dipertimbangkan juga kan, mungkin dari ring 1, ring 2, ring 3. Yang aku tanyakan lah ke beberapa beliau-beliau orang-orang petinggi yang ada di sana, ternyata jawabannya tidak loh langsung kayak mereka kayak merasa diserang gitu loh Bang. Oh, ada Mas, gini adanya tuh bukan yang ngebuat orang jadi mahasiswa untuk antusias yang lain untuk bertanya gitu loh Bang. Kalau Ngegas untuk aku ya. kan iya ngegas malah jadi kayak serasa mereka ini kayak wah apakah orang ini titipan orang kan jadinya kayak mungkin buat pesan buat adik-adik aja ini mungkin untuk membalut pertanyaannya dengan lebih sopan dan lebih rapi lagi, disclaimer lagi dan lain bla 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 lah. Karena beberapa tempat nih mungkin menurut mereka pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan dimensi ataupun terkait dengan bahan baku pembuatan itu bisa dibilang classified lah, bisa dibilang rahasia untuk mereka, itu nggak bisa disebar untuk kayak ya harusnya itu kan untuk menjadi hal yang umum lah untuk orang tahu lah, bisa untuk edukasi lah ini beberapa. Cuman yang sangat tak sayangkan ini di berbagai perusahaan ini kadang yang kita datengin visit instansi ini malah kayak loh kok kita ini mahasiswa yang berusaha untuk bertanya ini bidang kita nih masa di cut off di situ aja kayak oh kok kamu menanyakan hal sini gini jadi kayak oh seperti ini. Jadi ya setelah aku tanya di situ agak ku lower Bang, jadi nggak begitu anu lagi, nggak nerocos sih aku yang nanya juga, sebenarnya sopan juga sih, tapi seru sih kayak tahu sebenarnya di balik sistematika yang rumit di sebuah entah itu di migas atau di tambang itu sebenarnya banyak banget lah hal-hal yang sebenarnya nggak kita pelajari di kampus, harusnya kita pelajari juga di sini untuk bisa lah untuk uh, bisa dibilang ilmu yang nggak dipelajarin cuman kalau berkuliah aja, ini bernegosiasi sih kalau menurutku. Karena kalau abang tahu deh kalau misalnya abang cuman di kampus belajar di kampus aja ataupun kupu-kupu lah katakanlah lah kasarannya, kan kita nggak bersosialisasi sama orang nih, jadi kayak kesannya ini ilmu bernegosiasi ini kayak dikesampingkan, padahal itu tuh kita perlu banget gitu loh untuk di dunia kerja kita nanti gitu loh. Setuju. Jadi ya mungkin bisa dijadikan evaluasi untuk adik-adik kita nanti, kita kan cuma bisa melihat mereka berkembang jadi lebih baik daripada kita kan Bang. Seru sih kalau misalnya kalian bisa melampaui apa yang kita dapetin dulu gitu. Harus bisa. Harus dong. Cuman gini Pak, kita punya pengalaman yang sama nih soal yang tadi. Ya hampir sama persis lah. Cuman dulu waktu aku ada survei kan sama ini kalau nggak salah kuliah lapangan PLN 23. Datanglah ke suatu pabrik kulit yang ada di Jogja. Konteksnya itu kita melihat pengolahan air limbah dari pabrik kulit. Ya, aku nggak usah sebut nama PT-nya atau nama tempatnya. Pokoknya pabrik kulit di Jogja aja dah gitu. Nah, kebetulan aku tahu persis dan kenal banget sama yang desain dan yang bikin. Hasilnya dulu itu bagus, sangat bagus. Ada fotonya. Jadi air masuk coklat tua, keluarnya putih, bener-bener putih kayak air aqua lah, kayak air mineral lah. Jadi aku tahu persis dulu itu desainnya gimana, hasilnya seperti apa aku tahu persis karena aku kenal sama yang desain, kenal dekat lah, cukup kenal dekat. Suatu saat kita survei ke sana, bukan survei sih, kita kuliah apa bahasanya, kuliah lapangan lah, ekskursi praktikum lah.
Iya. Lihatlah di sana. Lihat ke kepalanya ke belakang, terus kepala pabriknya bilang, ini kita pengolahan air limbahnya sudah bagus karena sudah memenuhi baku mutu bla 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 yada 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 kayak gitulah. Padahal kenyataannya di sana mereka cuman ada namanya kayak saringan gitulah, saringan untuk menyaring bahan-bahan yang padatan gitu. Terus kan ada bak-bak gitu kan, ada banyak bak kan kalau di IPAL tuh kalau desain praktikum. Iya. Yang mereka pakai itu seingatku cuman ada 2 bak. 2 bak itu nggak ada chemicalnya, nggak ada apa-apa, jadi cuma overflow, overflow, overflow. Keluar masih coklat, masih ada TSS, serpian-serpian kecil, bukan serpian apa maksudnya kayak padatan yang tersuspensi juga masih ada. Itu kelihatan Pak, itu namanya aku bawa minum botol itu, aku buka, aku buang, aku cidukan, set, aku ngomong yang kencang. Oh kayak gini ya, bentukan yang udah memenuhi baku mutu, aku kayak gitu Pak, sumpah. Itu di depan dosen, di depan kepala pabriknya, sama terus sama kayak kamu persis, mereka ya kayak merasa terserang, terus akhirnya udah kita dibubarkan, dimasukkan lagi ke dalam. Padahal aku bilang harusnya kalau memenuhi baku mutu tuh nggak mungkin kayak gini. Aku kalau nggak salah itu bilang ke Pak Gomer atau Budina ya, lupa deh, sama ada beberapa temanku, ini nggak mungkin baku mutu airnya kayak gini, karena baku mutu air buang itu kan beda. Kalaupun sesuai baku mutu itu tetap ada berwarna coklat, cuma nggak secoklat kayak kamu Iya. dari lumpur gitu loh. Iya. Setuju, Nah, setuju. Iya. Tahu. sama Pak cerita kita. Mereka mereka terasa kita serang, padahal kita tahu kita benar, itu salah. Ya gitulah, makanya aku punya pepatah buatanku sendiri ya. Semakin tinggi jabatan dan pendidikan seseorang, akan semakin arogan dia. Setuju. Betul Iya kan? sih, Bang. Betul. Apalagi dia belum pernah ikut sama orang yang bekerja sama orang ya. Jadi dia nggak ngerasakan jadi pegawai ini seperti apa. Jadi bawahan itu seperti apa. Pasti ketika dia diberi jabatan dengan kuasa yang tinggi, ya jatuhnya ya semena-mena lah bisa dibilang. Bukan leader tapi bos jadinya. Ya betul, itu bedanya. Jadi emang sebagai manusia ya, lulusan teknik atau mungkin adik-adik yang baru mau lulus atau masih kuliah, harus berani sih, kita yang penting tuh harus berani mengutarakan sesuatu. Asal kita punya landasan yang kuat ya. Hmm. Gitu. Itu paling penting di dunia kerja. Terus soal negosiasi, itu yang menurutku amat sangat disayangkan sekali nggak diajarin di TL. Setuju. Itu padahal apa ya? Penting banget loh itu sebenarnya. Negosiasi, kalau cuma negosiasi kamu daftar di perusahaan terus negosiasi gaji misal, atau negosiasi hari cuti misal, Iya. itu kan kayak ya udah sepele lah ya. Hmm. Tapi negosiasi ketika kamu menghadapi klien, kalau kamu membuka suatu usaha, itu susah. Susah bukan berarti nggak bisa. Kalau kamu bisa membuktikan kamu pintar dan capable di bidangnya, pasti dapat. Cuman gimana caranya itu kita nggak diajarin detail, Iya. ya kan? Sebenarnya itu justru yang penting sih. Itu penting banget negosiasi itu. Bahkan dalam, nggak usah kita sebagai owner deh, misalkan kita sebagai karyawan kerja di mana lah, terus kita berdebat, mau mengutarakan pendapat, cara A ini lebih baik daripada cara B, itu kan termasuk negosiasi kan. Gimana cara orang Iya. itu, para atasan ini pakai cara kita Iya. untuk menerapkan cara yang A misal di dunia apapun lah, itu nggak diajarin Pak. Jadi ya itu balik lagi, menurutku kita harus pakai setidaknya 1% dari otak kita untuk berpikir secara kritis. 1% aja cukup. Itu seru sih sebenarnya kalau bahas ini, panjang Pak, saya takut salah ngomong masalahnya. Iya sih Pak, bener sih Pak. Kalau bernegosiasi ini sebenarnya aku bisa dapat ilmunya ini sebenarnya bukan karena aku dulu ya join himpunan bisa sebenarnya menjadi salah satu faktor utama kita bisa belajar yang namanya bernegosiasi, entah itu bernegosiasi sama dosen ataupun dengan himpunan lain lah, kan karena di bidangku dulu kan eksternal nih Bang yang aku pegang, sama kebetulan dulu ikut BEM juga. Jadi sebenarnya apa ya, budaya berorganisasi ini sebenarnya yang harus diajarkan itu kan satu berpikir kritis dengan apa ya
landasan yang kuat lah bisa dibilang, karena orang-orang kadang ini mempertanyakan hal yang nggak penting, tapi kayak diperdalam gitu loh. Harusnya tuh ya pertanyakan hal-hal yang penting yang sekiranya itu bisa berguna untuk mereka lah, bukan yang hal-hal yang sepele lah. Yang sangat aku sayangkan nih akhir-akhir ini iklim-iklim yang tak rasakan di dunia perkuliahan ini kayak gini nih Bang, kayak apa nih mempertanyakan hal yang sebenarnya tuh kenapa harus dipertanyakan lagi tentang hal kayak gini ya? Kan itu udah ada bahkan bisa dijadikan silabus ataupun dijadikan di kurikulum, udah ada lah, itu bisa tinggal baca aja gitu. Mungkin hal-hal yang bisa jadi apa ya, tolak ukuran itu belajar dasar yang lebih ya bisa dicanangkan lah itu di himpunan ataupun di kaderisasi. Kaderisasi masih ada lah ya sekarang kan? Masih ada kan lah di sana? Waduh, Waduh, masih ada kan? Masih ada, masih ada. Oke. Sebenarnya itu sih poin-poin utama, karena menurutku kaderisasi ini ketika menurutku di angkatan ini nggak semuanya bakal melek untuk join ke himpunan, bakal join ke himpunan ataupun ke BEM ataupun ke UKM, karena mereka ada yang tujuannya memang cuma mau lulus aja, mau dapat gelar aja. Karena output itu tuh sebenarnya bisa ditanamkan ke semua yang ada di angkatan ketika kaderisasi sih menurutku. Karena satu lagi, kita di bidang teknik kalau kita nggak mempertanyakan hal yang sebenarnya salah ini fatal sebenarnya. Misalnya nih ada hal yang dinormalisasikan lah, kayak hal buruk untuk melakukan inilah ataupun pemalsuan ini atau katakanlah ngebatik data lah, itu hal yang sebenarnya nggak bisa dilakukan atau nggak baik untuk dilakukan lah di dunia pekerjaan lah. Karena kita ini orang lingkungan ini harus idealis gitu loh, bukan idealis sih, lebih ke ya kita ini memperbaiki fungsi lingkungan untuk agar tidak rusak gitu loh. Masa kita lingkungannya dirusak dengan data yang nggak jelas ini arahnya dari mana, kita asal iya aja, asal setuju aja, asal ACC aja ya. Kita sebagai orang-orang yang berjalan di bidang lingkungan ini harus bisa untuk tahu dan mendalami lebih dalam lagi, walaupun sebenarnya aku juga nggak begitu dalam untuk belajar ke bidang ini sih, masih ya sama-sama belajar lah kita di sini. Itu sih, karena di negosiasi ini sebenarnya balik lagi ke negosiasi. Kalau kalian besok nggak kok cuman kalian sih, kita nih Bang Rian, aku apa ya, mungkin kan bidang apa ya, kayak minatku ini juga ke arah kayak Bang Rian juga sebenarnya, kayak di konsultan juga dan lain-lain. Jadi lebih ke skill untuk ngomong, public speaking itu tuh harus diperdalam lagi, karena ketika kalian nggak banyak ngomong nih, kalian rugi, kalian kayak merasa telat mengasah untuk kemampuan kalian itu, kayak buang potensi kalian, sia-sia aja waktu kalian di himpunan, di kampus ini cuman kupu-kupu, mentok-mentok ya main, atau enggak, kalau nggak main ya main sih bagus kalau menurutku selama tempat ataupun orang yang kalian temui itu memang bisa ada ilmunya menurutku ya. Walaupun kalau bapak ibuku bilang nih berteman tuh sama siapa aja, karena kita nggak tahu ilmu yang mereka punya ini apa aja, kan kita nggak tahu, karena bertemu dengan orang tuh juga nggak langsung keluar ilmunya. Kita juga harus tahu seni berhubungan dengan manusia, berhubungan dalam konteks berkomunikasi ya di sini ya, jangan ke arah yang sana dulu, beda ini. siap, gitu dong Pak, diperjelas. Oke, perjelas dulu nih. Lebih simpelnya situ sih, karena soalnya kalau nggak gitu nih, kayaknya ya terlalu naif deh kalau kita cuma tahu teorinya aja, kalau kita nggak bisa menyuarakan kan, atau kita nggak bisa ngomong, oh ini salah nih, nggak sesuai bukan nggak sesuai sama standar, nyatanya udah sesuai sama standar, ini harus ada revisi, harusnya kan gitu kan, bisa disuarakan. Mungkin bukan balik lagi sih, lebih ke kita ke topik baru lagi nih. Ada hal yang sebenarnya pernah dibahas sama abang dulu di Greenpreneurship, yang event yang pernah diadain sama salah satu kadif Danus dulu, dari Tiara. Mungkin abang dulu juga pernah bilang kan, kalau kita Gen Z ini akan pernah tanya di sana juga nih Bang. Gen Z ini sebenarnya mentalitasnya mentalitas cupu, nggak cuma Gen Z, Gen Alpha dan ke bawah lah, Gen Z ke bawah lah bisa dibilang lah. Mentalitas mereka ini kalau misalnya udah dikritisi satu hal, mereka tuh bakal, wah aku diserang nih, aku ini mental illness lah atau apalah. Maksudnya ya menurutku hal-hal untuk mendramatisir hal seperti itu sebenarnya udah bukan waktunya lagi dah, kita udah dewasa gitu loh. Mungkin ya lucu aja sih Pak kalau kita bahas ini lebih lama nih, bisa panjang gitu. Cuman gini Pak, aku jadi kepikiran yang tadi kamu ngomongin soal kita sebagai fungsi dari anak teknik lingkungan ya, harusnya menjaga lingkungan, betul tidak? Betul. Cuman kenyataannya di lapangan ya,
Ini ku kasih tahu sisi kotornya lah, dalam tanda kutip sisi kotornya ya. Ini fakta. Kalau kalian sebagai pekerja di tambang, K3 atau reklamasi atau apapun itu, revitalisasi segala macam, itu kemungkinan besar kalian tidak akan merasakan. Tapi ketika kalian menjadi punya usaha konsultan atau kontraktor, konsultan lah, tentang konsultan apapun yang memperbaiki lingkungan, bisa IPAL, bisa reklamasi, revitalisasi dan segala macamnya, itu akan menjadi usaha yang sangat-sangat toksik. Jadi kalau ada yang bilang, ih teman kantorku toksik banget gini-gini, itu nggak ada apa-apanya, nyet. Kayak biasa aja gitu. Nah, toksik itu di mana? Kita nih nggak punya pilihan lain sebagai anak teknik lingkungan ya. Kalau mau yang berencana untuk membuka usaha, kalau di masalah dokumen kan beda lagi ya. Itu bukan mengurus lingkungan ya, itu mengurus ya dokumen legalnya lah, dengan segala caranya ada kan. Nah, kalau untuk memperbaiki lingkungan kayak misalkan di bidangku di IPAL ini, orang Indonesia itu belum sampai ke sana otak ya. Secara mentalnya belum sampai ke sana, secara pemikiran, otak, nalar dan segala macamnya itu belum nyampe ke sana. Jadi kita memberi, misalkan contoh di kasusku ya, mungkin di teman-teman alumni yang lain kalau ada yang sebidang bisa komen di bawah, ya nggak? Ya kan? Ya. Nah, kita tuh suka memberikan penawaran pasti yang terbaik lah. Otomatis kalau penawaran yang terbaik itu ada harga, ya kan? Kayak kalian deh, ada handphone nih, iPhone misalkan, sama Asia Hidayah. Nggak usah Asia deh, terlalu jauh deh. iPhone sama Xiaomi, iPhone harga 20 juta, anggaplah, Xiaomi harga 5 juta. Lebih bagus mana? Ini analogika aja ya, bukan menjelekan brand atau device orang. Kan pasti lebih bagus Apple kan, secara durability, sistem, software, segala macam, teknologi, kecanggihannya juga pasti lebih bagus Apple kan. Orang Indonesia itu belum sampai ke titik itu ternyata ya. Setelah aku pelajari lebih dalam, kita kasih penawaran sebagus-bagusnya, mereka akan minta diskon sediskon-diskonnya dengan kualitas yang bagus, yang akhirnya mereka nggak melakukan itu sama sekali karena mereka anggap itu terlalu mahal dalam tanda kutip. Padahal kalau dilihat, aku kan lumayan ini ya, suka baca-baca laporan keuangan perusahaan-perusahaan ya, yang TBK terutama. Nggak usah aku sebut lah perusahaannya, pokoknya ada lah. Dia tuh revenue mereka tuh bisa triliunan setahun. Masa mereka ngeluarin uang sekian untuk konsultan reklamasi misalnya, atau konsultan revitalisasi, atau konsultan IPAL? Mereka nggak mau, mereka lebih memilih ya udah di-keep aja. Itu yang aku maksud, kita ini susah sebenarnya di bidang teknik lingkungan sebagai usaha ya, pengusaha yang ingin memperbaiki lingkungan gitulah istilahnya. Itu sangat susah, makanya dibutuhkan mental yang kuat. Nah, ini baru nyambung. Jadi kita tadi bilang kan banyak yang apa Pak, lupa tadi? Ya, banyak yang apa ya, Istilahmu mental apa? illness lah. Iya, mental illness. Teman-temanku toksik di sinilah gitu. Mental illness tuh ya mungkin buat sebagian orang mental health itu dipikirin banget ya. Ya kan, kayak cuti dikit, aduh liburan, cuti dikit liburan, cuti dikit belanja. Kalau kalian pikir ya, adik-adik ini terutama yang baru mau kerja atau baru mau lulus atau baru masuk kuliah yang nonton ini, suatu saat kalian kerja di kantor, bos kalian itu, atasan kalian itu dulu kerjanya jauh lebih berat daripada kalian sekarang. Dan mereka nggak mikirin mental illness, mungkin mikirin ya paling mereka apa sih mental illness, ya udah tiduran aja nonton, besoknya kerja lagi, selesai, sehat, bugar kan, makan tetap biasa, nggak ada nulis status di, kalau zaman dulu mungkin Facebook kali ya, nggak ada nulis status, aduh capek banget nih bosku, repot nih kayak gini-gini gitu, nggak ada. Mereka kerjanya jauh lebih berat, makanya mereka bisa sampai di titik tertinggi. Nah kalau kita nggak kerja lebih berat, kita dikasih gini deh, misal berangkat jam 9, pulang jam 5, misal ya contoh ya, 9 to 5. Terus kita dikasih lemburan dikit sampai jam 7, ngeluh. Lembur dikit jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, ngeluh. Padahal atasan kalian itu mungkin dulu ya pulang bisa jam 1 malam mungkin, atau jam 2 malam, bisa lebih parah gitu loh. Dan mereka nggak mengeluh, makanya mereka deserve untuk mendapatkan posisi tertinggi.
Ya, ngerti nggak? Nyampe nggak? Jadi ya kalau Setuju. kita belum jadi apa-apa ya, nggak usah mikirin mental illness. Ini menurutku ya, bukan doktrin. Maksudnya kalau Ya. yang lain mau mikirin kesehatan mental dan segala macam ya terserah lah. Kalau aku sih lebih memilih untuk tidak memperdulikan kesehatan mental di dunia kerja ya, dalam arti ya. Ya. Bahkan aku aja berkomitmen untuk diriku sendiri untuk tidak mengambil cuti. Nggak pernah aku ngambil cuti sampai detik ini. Karena apa? Kita punya waktu 1 kali 24 jam. Ya kan, misalkan orang belum bangun aja, bursa efek udah buka loh. Orang udah buka laptop, siap-siap mau beli saham, ya kan? Ya. Itu orang lain tidur, di sana masih banyak yang bekerja di malam-malam. Entah itu jadi telemarketing misalnya, atau entah itu dia lagi mengerjakan proyek pembangunan jalan yang kerjanya malam-malam. Bosnya kadang suka di situ. Banyak. Jadi waktu 1 kali 24 jam tuh kalau kita capek sedikit mikirin mental, habis kita apa? Nggak akan naik sih. Itu mental yang apa ya? Menurutku anak-anak TL masih kurang. Harus diingat. Ada yang mentalnya kuat, baja apapun dikerjain tuh ada, aku kenal. Ada, termasuk senior kita juga ada cowok. Dan cewek juga ada, banyak lah yang kuat. Sebenarnya bukan masalah, pasti nanti ada nih yang ngomong, dia mah enak gini. Nah dia kan nggak tahu di belakang ini Ya. semua itu kita ngapain, kan mereka nggak tahu. Ya kan, misalkan kita suatu saat udah gede nih usahanya nih, Amin Allahumma amin. terus Dita ngomong, kalian jangan mikirin mental illness, nanti kalian nggak akan sukses, bla 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 bla. Pasti akan ada di orang yang ngomong, Dita mah enak, udah besar gitu. Padahal dia nggak ngeliat di baliknya itu ada sebelumnya. Jadi kayak misalkan kalau di perkuliahan ya, praktikum deh. Aku sempat dengar tuh ada yang praktikum sampai padahal jam 9 apa jam 10 gitu, ngadu kan, sampai jam 11 kan. Nah kayak gitu harusnya jadi inilah, dikurangi lah untuk kesehatan mental tuh. Ya udahlah, kalian kesehatan mental ngopi aja, ngopi selesai. Ya nggak sih? Setuju sih. Oh, Setuju. walaupun kopinya di blur loh. Iya, kopinya di blur itu. Nggak masuk sponsor soalnya. Setuju. Ngopi Aku aja setuju ngopi sih, ya. Bang. Yang ngerokok ya kalau yang cowok paling kan ya udah ngopi sama ngerokok kan. Atau enggak ya minum sedikit boleh lah, air putih. Minum air Ya, putih. air putih. Hmm. Iya. Itu kan Ada labelnya tapi. Setuju sih, Kalau Bang. soal Kalau apa mental sih itu masuknya ya. Kalau soal mental sih gitu sih. Seru banget. ya, soalnya sih, Bang. Mungkin dari iklim-iklim yang aku lihat nih, aku research dari beberapa kasus-kasus Gen Z yang ada sih, nggak cuman yang ada di kampus ataupun di jurusan aja ya. Sebenarnya eh, mereka ini bukan mereka aja sih, termasuk aku sih mungkin di generasiku ya, aku termasuk Gen Z sih, bisa dibilang. Bisa dibilang Gen Z ini terlalu banyak demand, tapi mereka belum bisa preserve sesuatu gitu loh, ataupun menyajikan sesuatu tentang mereka, ataupun ya kualitas mereka ini masih kurang gitu loh. Tapi mereka udah demand, ya minimal 2 digit pak gitu loh. Lah, lo punya pengalaman apa gitu? Biasanya Itu menarik gitu. Pak. Itu menarik Nah, sekali Pak. Sudah orang-orang ini pada apa ya? Pengennya tuh mereka lulus, mereka langsung dapat gaji gede. Nggak ada yang namanya kayak gitu. Namanya Betul. merintis tuh ada, namanya nggak makan enak selama 1 bulan tuh pasti ada. Dari bahkan abangku yang bikin konsultan pun ada yang namanya masa prihatinnya itu pasti ada. Jadi ya nggak ada yang namanya proses itu secepat itulah. Kalau kata Pitbull ini pernah berkata, fast money itu ya cepet juga kalunya, habisnya ya pasok tuh Betul. kita larga kalau kata. Jadi short step long vision, jadi nggak bisa yang apa-apa dipikir nih lah, apa-apa yang dilakuin langsung dapat hasil yang gede, nggak ada yang kayak gitu. Bahkan rumah makan aja mau bikin makanan F&B, mereka udah berpikir akan membuang makanan selama sebulan karena nggak laku. Ya masa apa yang mau ditawarkan dari mahasiswa fresh graduate yang nggak punya pengalaman apa-apa gitu. Itu sih Pak. Ya sudah, kalau lucunya kita apa ya, orang-orang denial sekarang ini, orang-orang zaman sekarang ini pada denial kalau mereka itu seperti itu. Bahkan even itu kadang di aku sendiri, tapi hal-hal kayak gitu kalau nggak disadari
ya yang jadinya nanti kita egois satu ya NPD bisa dibilang. Kalau misalnya menjurus ke arah NPD, kita udah merasa tinggi, udah merasa dunia itu senternya itu di kita, pusatnya itu di kita ya. Ya, ya kita Siapa nggak tuh, ada Pak? ya nggak tahu lah Pak. Kalau bisa dibahas di sini lucu ini Pak. Tapi udah nggak ngurus sih sekarang nih Pak orangnya Pak. Nah, iya. Bagus, bagus. Tapi itu benar, Pak. Itu realita yang ada. Jadi anak yang baru lulus ini, emang mereka belum ngerti apa-apa nih lah. Istilahnya belum ngerti apa-apa, tapi mereka, gue teknik lingkungan nih, kebumian, S1, udah punya ijazah, lulus 4 tahun atau 4 tahun kurang kumlot gitu kan. Mereka merasa pintar, mereka menuntut gaji tinggi, padahal sebenarnya masih nol, Pak. Sepintar-pintarnya mahasiswa yang baru lulus itu di dunia pekerjaan tetap masih nol sebenarnya. Nggak akan dia bisa lebih pintar daripada bosnya. Nggak usah bos deh, lebih pintar dari manajernya atau dari atasannya satu tingkat. Harusnya proses, semua itu butuh proses. Nah, nggak tahu ya kenapa ya orang-orang kayak kebanyakan main TikTok sih. Iya setuju sih, standar TikTok ini merusak keindahan manusia, anjay. Iya kan? Sebenarnya gitu sih. Kalau misalnya kita ngeliat nih orang-orang ini kan pada nggak mau struggle dulu sih, lebih ke pengen merasakan hasil. Jadi dipikir hasil karena mereka nggak memperhatikan proses, ya mereka jadinya demand-nya tinggi. Padahal karena mereka merasa tinggi, mereka nggak mau menerima kritik dan saran, jatuhnya mereka udah merasa tinggi, nggak mau belajar hal baru, mereka merasa udah pintar ya sudah. Itu sebuah self destruction, ya bisa dibilang bom waktu lah untuk dirinya sendiri lah, gitu sih. Itu mungkin ada faktor X, Pak. Mungkin gengsi ya. Gengsi bisa jadi. Bisa. Dia kerja nih. Jadi orientasinya cuma uang tapi bukan untuk hidup, untuk gengsi. Ya, itu bisa juga sih. Bulan pertama, bulan kedua dia nabung, bulan ketiga ganti handphone. Aduh, gengsi sekali itu ya. Biasa gitu dia. Iya. Ya nggak semua orang, oknum lah. Iya. Ada beberapa temanku juga yang kayak gitu, bukan anak tel ya, maksudnya yang di luar tel juga banyak yang kayak gitu. Jadi mereka lulus, ya udah ada aja 2-3 bulan kerja, udah belinya macam-macam lah. Jadi ya mungkin faktor itu juga ada sih. Emang benar TikTok ini emang kayak harus dihapus. Ini mungkin adik-adik siapa nih, Pradipta, Florentio sama Lamanda nih, hapus deh TikTok dari HP kalian tuh ya. Tapi sebenarnya kalau TikTok juga sebenarnya kalau misalnya kita pakai yang positif juga bagus sih Bang. Cuman kebanyakan ya memang benar sih Bang. Anak zaman sekarang nih apa-apa tuh TikTok, kayak panutannya tuh TikTok nih kayak gini nih. Kayak ya benar sih. Nih, panggilanmu siapa? Dipta juga? Dipta juga Bang. Pradip aja lah. Berbeda. Nih Pradip, aku kasih tahu ya. Ada namanya, jadi ada di Instagram tuh aku follow orang namanya Andrew Susanto. Ada, kalau kamu tahu. Andrew Susanto tahu kita kan? Dia tuh pernah bilang, jadi sosial media kita itu melambangkan diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau isi sosial media kita, anggaplah TikTok ya, karena kita ngomongin TikTok ya. TikTok kita isinya cuman kayak gosip-gosip segala macam, berita-berita nggak jelas, orang perselingkuhan, siapa nikah sama siapa segala macam. Itu kan kayak nggak ada ngaruhnya di hidup kita nggak sih, kayak nggak penting aja kan? Kayak buat apa kita tahu waktu nih 1 kali 24 jam, jam 9 sampai jam 5 sore anggaplah kerja, pulang istirahat, kalau masih kerja. Nah sisanya harusnya dipakai untuk istirahat, tapi mereka menyempatkan waktu untuk membuka sosial media yang isinya hal-hal nggak jelas dan gak bermanfaat buat kita. Kalau buat hiburan oke lah, hiburan satu jam aja cukup sih. Kalau buat hiburan yang aneh-aneh kayak gitu ya, ngeliat perselingkuhan apa gitu kan, drama-drama konyol banget nggak sih? Nggak usah ketawa kamu, Alamanda. Setuju sih Bang. Jadi apa ya? Kalau misalnya dari bisa dibilang kan kalau FYP orang-orang ini kan kita beda-beda nih. Misalnya beberapa hal yang keluar nih kadang ya drama-drama gorengan lah bisa dibilang lah. Kalau bilang nih sebenarnya jadinya pengalian isu sih. Orang-orang ini lebih suka isu-isu yang digoreng daripada sebenarnya isu yang utama gitu. Katakanlah misalnya kenaikan harga BBM ataupun kualitas BBM yang menurun itu ditutupi dengan isu-isu yang sebenarnya banyak banget yang nggak penting gitu loh Bang. Kalau misalnya teman-teman tahu nggak sih kalian kalau misalnya Pertamax Turbo itu kalau oktanya diukur itu nggak sampai 90. Ada yang tahu nggak di sini? Nah, nggak ada yang tahu kan? Nah, itu beneran. Itu karena aku tahu karena sebenarnya
teman-temanku juga ada yang main di dunia permotoran lah, orang-orang main balapan lah. Mereka juga kadang pakai mencari bensin dengan oktan tinggi, karena sebenarnya oktan tinggi ini kan diperlukan untuk kompresi tinggi juga. Kalau di motor-motor yang dengan cc ataupun cc tinggi di atas 250 lah katakanlah, itu memerlukan kompresi tinggi. Jadi perlu oktannya yang tinggi. Ternyata pas mereka nyetok dari Pertamax Turbo ini, ternyata dicek pakai oktan meter nggak sampai 90. Ini kan sebenarnya jadi pertanyaan nih. Kita ini sebenarnya cuman kualitas apa ya, oktan kita ini sebenarnya cuma jadi permainan dari penguasa-penguasa yang di atas aja gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi isu utama harusnya. Kalau misalnya sampai dipermainkan gitu, otomatis harusnya kualitas, kalau misalnya memang katakanlah kemarin apa ya, subsidi itu dipotong ya, subsidi Pertalite itu dipotong ya, kan harusnya dulu harganya cuma 9.000 ya, 9.000 8.000 lah ya, 7,5. Nah, bisa dipotong itu berarti otomatis kalau misalnya kualitasnya diturunkan, harusnya uangnya untuk bisa pembangunan ataupun memperbaiki sarana yang ada ataupun harusnya bisa defisit dong, nggak malah berkurang dong gitu loh. Nah, itu pertanyaan yang sekarang jarang dipertanyakan sama mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang lah. Mereka lebih, itu ada yang ganteng tuh siapa itu, kayak isu apa nih, kayak yang nggak penting gitu loh Bang. Jadi kayak bener-bener, wah, kayaknya fun fact yang menurutku ini harus orang-orang tahu nih. Kualitas bensin nih sebenarnya dipermainkan sama orang-orang yang ada di atas. Ya, cuman nggak tahu aja, oktan-oktan itu cuman bohongan. Makanya sebenarnya aku mendukung Shell ada di seluruh Indonesia. Ada cabang Shell. Iya, memang karena ada temanku yang main di balap, dia kalau main pakai bensin Shell, Bang. Jadi nggak pakai yang Pertamax Turbo gitu. Jadi mungkin kalau misalnya memang mau disensor nggak apa-apa ya untuk penyebutan merek tadi ya, karena menurutku ini menjadi salah satu apa ya, salah satu disensor sih, menurutku harus disensor itu tadi. Disensor Nah ini gitu aja. yang aku maksud tadi, jadi Dipta tuh sudah memakai 1% dari otaknya. Makanya setiap aku ke Jogja yang pertama aku hubungi itu pasti Dipta. Ya, Ada bentar lagi ada di Jogja lagi. untuk diajak ngobrol tuh enak kalau kita ngobrol tektokan sama orang, ngobrolin apapun lah yang dia memakai 1% dari otaknya. Itu enak banget tuh. Kan daripada kita gunain sosial media buat hal-hal aneh kan. Iya, jadi mahasiswa sekarang nih kalau bukan kata aku aja sih, kata orang-orang besar yang ada di belakang sana lah. Mereka bilang tuh kita tuh sekarang di zaman udah mulai merosotnya kepakaran. Jadi orang-orang yang benar-benar ekspertis di satu bidang ini berkurang gitu loh. Kayak zaman-zamannya tahun-tahun 30 sampai 78 lah, 1938 sampai 1970-an lah. Itu benar-benar penemu tuh banyak banget loh itu. Kayak bener-bener sebuah kemajuan yang sangat-sangat tinggi lah. Ada penemuan listrik, penemuan ya elektron, atom dan lain-lain, itu kan berasal dari tahun-tahun di bawah 1950. Jadi ya yang sangat disayangkan itu justru malah kalau yang aku lihat nih, justru kemudahan yang kita dapat di zaman sekarang itu malah menjadi penumpul pola pikir kita. Itu sih. Kalau misalnya kita bahas ini lebih dalam lagi, lebih seru sebenarnya. Memang. Karena ya ini apa namanya, bahasa anak sekarang tuh relate lah. Ini yang lain nggak mau ngomong apa? Pradip. Iya sih, harusnya bisa nih buat ngebahas nih. Sebenarnya Nih. pengen ngomong ya Bang. Cuman pembahasannya berat kali, kayak ya kami belum sampai sini kayak gini ya. Gini deh. Ini intermezzo aja, intermezzo. Buat yang adik-adik ini, ya Dikta kalau boleh mau ikutan dan kalau tahu nggak apa-apa lah. Kan kita di dunia teknik lingkungan kebumian, belajar perminyakan juga. Kalian tahu nggak pengusaha minyak pertama siapa namanya? Yang menemukan sistem perminyakan dan menjual dan menetapkan harga minyak. Kalian tanya satu tile belum tentu ada yang tahu. Aku aja belum tahu ini, Bang. Jadi kalau kita belajar sama suatu hal ya, untuk menjadi expertise itu jangan tanggung-tanggung. Kita pelajari cara mainnya juga. Bukan cuma sekedar teori, oh perminyakan gini segala macam, tapi gimana cara penemu perminyakan ini mereka bisa eksplorasi, menjual segala macamnya, itu tetap harus dipelajari. Balik lagi ke kritis. Emang kalian nggak penasaran gitu?
siapa ya yang nemuin pertama kali sistem perminyakan atau yang menemukan minyak? Bukan manusia purba, jangan jawab manusia purba, awas aja nih. Kayak misalkan siapa yang pertama kali tambang pertama di dunia tuh siapa ya yang punya, kayak gitu loh, masalah hal kecil yang bisa jadi inspirasi kita sebenarnya. Banyak sama ini deh, ikutannya deh. Siapa ya? Pradita cita-citanya mau jadi apa? Pradipta mana dulu bang? Kamu Pak Aku Pradita HMKL. kalau masalah jujur-jujuran ya bang, aku pengen jadi seniman sebenarnya, bukan ya itulah cita-citaku ya. Cuman kan kalau sebagai seniman menurut aku sendiri juga nggak mungkin sebagai patokan buat hidup ya, karena ya susah sebenarnya ya. Mending sebagai ya seniman ya, bekerja kayak gitu tuh ya sebagai hobi aja kalau menurut aku ya bang. Susah bukan berarti nggak bisa loh. Ya Hmm. Tapi Seniman fun fact nih Pak. Fun fact nih Pak. Tahu nggak Pak? The Rain Pak, vokalisnya The Rain Pak. Allah Waduh. sudah lah. The Rain. Nah, ini keponakannya ini. Oh iya kah? Iya. Kita Pernah sendiri dia, kali ya. iya pernah kami apa? Jadi dia baru di backstage-nya lah, ke VC ya dia. Dilihatin mukanya gini kan. Lah ini gitu kan. Jadi kita benar-benar terhormat lah ini bisa aku kedatangan dari keponakan dari vokalis band ternama ini kan. Mending jadi seniman aja lah. Iya sih, setuju sih aku. Bercanda. Setuju. Bercanda loh. Tapi banyak kalau seniman yang apa ya, merangkap menjadi engineer juga. Contoh si Horacio Pagani, loh dia itu seniman loh. Menciptakan Pagani itu tuh seniman loh, bisa dibilang seniman loh. Tapi dibarengi dengan engineering yang baik. Kenapa dia bisa terbentuk jadi Pagani? Karena adalah sejarahnya. Kalau kalian baca sendiri itu seru itu kalau dibaca dari sejarah McLaren juga terbentuknya. gitu Pak. Iya, McLaren Seru sih. ahli matematika, ahli fisika juga. Dia mendesain mobil itu dengan hitungan matematika, bukan cuma hitungan berdasarkan style ya, selera. Iya. McLaren. Jadi banyak sih, semua bisa dikaitkan sebenarnya. Seniman juga kalau kamu bisa bikin suatu seni dari mineral misal, bisa aja. Jadi jangan kayak pakai kacamata kuda lah menurutku. Iya. Jadi kita kayak terpatok sama, oh kalian harus di sini, kalian harus di sini. Setuju sih aku. Nah menurutku, nggak tahu sih ini boleh diomongin nggak sih? Ini terserah mau dikata atau enggak, terserah ya. Karena menurutku gini, kita tuh didoktrin untuk ke satu tujuan aja. Ya terserah kalian nganggepnya gimana. Pokoknya yang aku tangkap berdasarkan otakku yang seperti ini, kita tuh dari awal masuk kita didoktrin ke satu tujuan. Iya. Itu yang aku sadari. Nah, terus kalau ditanya, aku pernah berdebat sama siapa ya, lupa. Sama Lamande ya kalau nggak salah ya. Yang aku tanya, orang tuh kalau ditanya cita-citanya apa sih, pengen kerja di sini, kerja di sana, segala macam, dia jawabnya itu kan. Menurutku itu bukan cita-cita, itu kewajiban. Iya nggak sih? Target Bisa- ya, pokoknya nggak bang. Target. Saya pengen, aku tanya nih, misalkan kamu mau kerja di mana? Aku tanya si A ya, terus si A jawab, aku pengen kerja di BUMN A misal. Menurutku itu ya bisa jadi cita-cita, apa cita-cita setinggi itu aja. Menurut dia kalau memang itu cita-cita dia, nggak apa-apa ditekuni, harus tahu seluk-beluknya secara mendalam. Jadi jangan cuman asal ngomong cita-cita tapi tanpa action gitu loh maksudnya. Aku cita-cita di Pertamina, perminyakan, daftarnya ditambah. Iya. Bang mau masuk, mau ini deh diskusi soal itu. Cuman kan aku bukannya apa ya, defensif atau menjustifikasi itu ya. Cuman kayak kalau ada nih orang dia jawabannya kayak gitu, dia pengen kerja di BUMN atau di tambang atau apalah itu instansi apapun. Terus ketika ditanya emang cita-citamu cuma setinggi itu gitu, apakah kamu nggak pengen lebih atau pengen ya something else gitu kan? Itu kan poinmu kan, kayak misal tambang tapi tambang jadi apa gitu kan. Cuman di sini nggak semua orang kan kayak gitu, nggak semua orang kan punya apa ya, punya
sense of surviving gitu loh. Betul. Nggak semua orang pengen jadi tinggi, nggak semua orang pengen jadi lebih, nggak semua orang pengen jadi leaders gitu. Nah itu gimana dong? Kalau itu pilihan sih sebenarnya ya. Kalau Berarti nggak misalkan bisa disalahin dong kalau kayak gitu. memang nggak bisa, memang nggak salah sebenarnya, memang Nggak salah sebenarnya. preferences masing-masing lah ya. Kalau sudut pandangku ya, cita-cita akan setinggi mungkin, nggak apa-apa misalkan di Pertamina, kalau dia bisa jadi direktur, cita-cita jadi direktur Pertamina ya nggak apa-apa. Atau misalkan dia pinginnya di Adi Properti, dia bisa jadi direktur di situ ya nggak apa-apa. Atau mungkin dia di kementerian, siapa tahu dia cita-cita pengen jadi menteri, ya nggak apa-apa. Tapi semisal emang dia cuman pengen kerja di situ, terus ya udah nggak pengen ada pengembangan, dia merasa, kadang tuh orang suka terlena ya dengan satu posisi, mereka udah merasa nyaman. Ah udahlah kayak gini aja nyaman lah, nggak ngoyo lah, bahasanya apa ya, ngoyo tuh apa ya? Ngoyo itu apa namanya? Bukan, memaksakan, terlalu memaksakan. Dia nggak memaksakan dirinya untuk lebih, dia merasa nyaman di zona nyamannya yang di posisi itu, yang nggak apa-apa juga. Makanya itu pilihan orang beda-beda. Kalau aku selalu merekomendasikan cita-cita setinggi mungkin lah, karena itu untuk ke depan. Masa iya nanti kamu hidup enak nih, terus anakmu nanti belum tentu, cucumu belum tentu. Jadi harus ada legacy yang bisa kalian tinggalkan, yang bisa aku tinggalkan kalau aku gitu. Bang, aku pengen nanya lagi bang. Terus kan abang nanya nih cita-cita. Cuman kalau untuk abang sendiri gimana bang? Kalau cita-cita abang sendiri udah kecapai belum? Belum, aku cita-cita itu panjang sih kalau diceritain, karena aku setiap orang yang punya usaha cita-citanya cuma satu sih. Apa coba? Hidup, sukses. Enggak pak, kalau itu mah udah pasti. Pasti kalau hidup pak, sukses pasti. Kalau aku sih jadi 9 naga sih ya. Naga ke berapa ya nih kalau bisa dibilang ya? Mungkin naga ke 10, ke 12 lah mungkin lah. Pengen. Kalau ke 9 kan udah ada yang di situ pak, senior kita yang di Bekasi. Oh iya. Itu 9. Jadi kita 10-11 lah kali ya. 10-11 bisa lah ya. Nah kalau, aduh anjir lupa tadi apa pertanyaanmu Pradita, sorry. Cita-citanya udah kecapai atau belum? Cita-cita abang? Oh cita-citaku belum, masih sangat jauh. Aku estimasi ya mungkin 20 sampai 30 tahun lagi lah. Mungkin baru bisa. Karena perjalanannya sangat jauh. Panjang. Satu cita-citaku kalau yang berkaitan dengan TL ya. Ada dua kan, yang berkaitan dengan diri sendiri sama berkaitan dengan TL. Berkaitan dengan TL tuh aku pengen bikin suatu ekosistem pekerjaan yang nanti semua anak TL bisa masuk di situ. Benar-benar semua anak TL bisa masuk di situ. Nah, Bapak? Dan saya sebagai pendukung cita-citamu itu nanti. Nah, nanti Bima Pradipta ini sebagai direktur utamanya. Amin. Amin. Cuman itu juga masih direncanakan. Nah, itu kalau cita-cita yang berkaitan dengan TL ya, sebagai wujud terima kasih, masa TL telah meluluskanku, aku nggak ngasih apa-apa. Nah, aku pingin bikin suatu sistem pekerjaan lah, ya nanti semua anak TL itu benar-benar bisa ikut di dalamnya. Jadi kan enak ya kalau kita bekerja sama-sama satu lingkup, satu jurusan di satu payung yang sama, komunikasinya lebih enak, arahannya juga lebih enak, segala macam kan. Kalau yang berkaitan dengan aku pribadi itu masih sangat jauh. Karena apa? Aku pingin setiap orang buka broker misalkan, bukan jangan broker ya, Stockbit, kalau ada yang tahu Stockbit kan? Tahu. Nah, orang buka Stockbit itu ada nama perusahaanku di situ. Itu cita-citaku, makanya masih lama, masih jauh. Pradipta, cita-cita. Tapi setuju sih bang, aku setuju sama cita-citamu itu sih bang, karena menurutku apa ya, sorry itu saya aja ya, bukannya kita menjadi orang yang lebih ke yang paling paham, cuman aku ngerasa sebagai mahasiswa kemarin pas menjadi mahasiswa, menurutku andil senior untuk memberikan akses ke dunia pekerjaan
ataupun ke apa ya, ke dunia magang deh. Nggak usah jauh-jauh deh. Nggak bisa apa ya, nggak segampang jurusan-jurusan lain ketika mereka meminta channel ke abang-abangnya. Iya. Karena menurutku ikatan alumni yang kuat itu juga perlu, bukan hanya karena berteriak-teriak karena ada yang salah dari ADART-nya, ada yang melanggar ADART, cuman yang diperhatikan cuman hal-hal fundamental ataupun simbolisnya. Memang itu salah yang menjadi salah satu pelanggaran, cuman yang jadikan poin utama ini sebenarnya isu yang ada di adik-adik kalian itu nggak cuma itu aja. Mungkin kesulitan untuk mencari tempat magang, bisa pekerjaan untuk yang fresh graduate, karena kita mencari abang-abang kita kadang kita nggak tahu nih tracer study kita ini sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang di sini nih nggak semua orang mau ngisi, nggak semua orang mau nggak semua senior kita nih mau ngasih tahu mereka ini kerja di mana, mereka ini bikin bergerak di bidang apa, karena mereka merasa mereka ini mungkin dari sejarah yang lama mereka merasa inilah, merasa itulah. Jadi menurutku bisa dihilangkan hal rasa-rasa seperti itu, kita bisa mulai bangun lah. Mungkin ikatan alumni ini menurutku salah satu beacon ataupun harapan untuk adik-adik juga, biar kita nih bisa ngebangun suatu nggak cuman sebuah relasi tapi silaturahmi ya, keluarga ya, sesuai kembali dengan apa lah, dengan Upas. ya kalau kata ADART kita kan di HMTL kan keluargaan kan, asas yang diangkat ke keluargaan nih otomatis ya harus bisa menjalankan sesuai dengan apa yang kita canangkan di ADART itu kan, ya kembali ke keluargaan ya, kita harus bisa saling membantu, nggak cuman saling tutup mata lah. Ya aku pengen lah minimal dulu lah di angkatanku kalau ada yang butuh kerjaan itu nggak perlu mikir gitu langsung ada yang butuh kerjaan apa enggak, seenggaknya mereka bisa makan dulu lah untuk bisa Nah itu termasuk keresahanku juga sih Pak sebenarnya, makanya aku sempat ngontak abang-abang yang lain juga yang bergerak di bidang usaha lah, usaha apapun. Aku kontak mereka, ya ada komunikasi lah untuk ayo kita bikin deh buat adik-adik kita nih, apa yang bisa jadi lahan pekerjaan untuk adik-adik kita, tapi bukan sebagai lahan untuk batu loncatan aja. Kalau khususnya memang ya udah dia stay di situ, kita berkembang bareng-bareng, kita besarin bareng-bareng. Jadi satu ekosistem lah. Jadi kan enak kalau kita kerja ya isinya anak-anak TL semua kan enak. Ya, 1-2 dari orang luar is oke lah, tapi yang bahasanya tuh kalau di perusahaan tuh stakeholder-nya tetap anak-anak TL. setuju. Nah, itu kan lebih enak. Itu ya cita-cita aku sih. Masih kuusahakan lah, masih ku kontakin abang-abang yang kakak dan abang lainnya kalau ada yang mau. Cuman belum ada jalannya ya mungkin ya. Iya sih. Oke, mungkin kalau kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Bang, mungkin kita bisa ke penghujung acara dan nanti kita lanjutkan dengan ngobrol santai setelah ini. Oke, untuk closing statement nih dari Abang nih, mungkin pesan buat adik-adik, kesan-pesan lah. Kira-kira menurut Abang adik-adik yang ada di kampus nih, ataupun untuk sambutan untuk adik-adik yang baru nih 2024 ini kan baru di Korsa nih. Mungkin pesan-pesan untuk mereka apa nih Bang, sekiranya mereka baru menjamah welcome to the jungle lah, bisa dibilang lah, baru masuk hutan lah inilah. Ya bisa. Kalau aku ngomong nih, kita berada di hutan untuk bisa kita olah, hutan produksi yang kita olah lah. Mungkin dari Abang ini pesan kesannya apa nih? Ya, halo adik-adik 2024, saya Krisna Riyandi, angkatan 2016. Selamat datang di keluarga kita, Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Semoga betah ya dan menyelesaikan amanah dengan baik. Jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. Belajar yang pintar, aktif di himpunan, jangan belajar pulang, belajar nongkrong. Tapi nongkrong sambil belajar, maksudnya jangan nongkrong tapi nggak belajar. Itu ini harusnya konting sih Pak yang ngomong. Oh iya ya. Harusnya kita mengundang Rizky Okta Saputra, harusnya. Nabi kita satu itu harusnya diundang nih, harusnya. Cuman sedang berhalangan ini, pasti tidak ada sinyal. Susah emang lagi di sana jauh. Di set ini baru ini. Iya. Masa cuma untuk adik-adiknya 24 nih Bang? Bisa apa dong Pak? Belum selesai. Oke, lanjut. Sorry. Untuk adik-adik yang di atasnya atau yang mau lulus atau yang baru lulus,
kejarlah ilmu sebanyak-banyaknya. Waktu satu hari itu ada 24 jam, jangan kalian gunakan untuk main aja. Gunakan untuk belajar. Sebelum mau tidur belajar, bangun tidur yang dipegang pertama itu boleh HP, tapi cari ilmu. Jangan cari berita nggak penting. Baca buku boleh sebelum tidur, setelah bangun, kabarin orang yang merasa penting untuk dikabarin boleh. Yang penting intinya adalah perbanyak belajar apapun itu. Nggak harus yang di bidang teknik lingkungan, ya bisa di bidang lain juga yang kalian sukai, pokoknya pelajari dan jangan setengah-setengah. Terus yang kedua adalah jangan banyak mengeluh, karena itu sebagai latihan di dunia kerja. Dunia kerja itu lebih keras daripada abang-abang kalian. Itu sih, cukup sih. Pokoknya jangan terlalu banyak mengeluh lah. Kerjakan apa yang menjadi kewajiban, jangan banyak mengeluh. Kalau bisa jangan mengeluh sama sekali. Aku boleh izin masuk nggak bang buat closing statement? Kan dari tadi masuk Mungkin udah. ada kata-kata buat motivasi gitu. Ini ada kata-kata Boleh, motivasi boleh. buat diriku sendiri ya. Cuman buat yang lain juga mungkin boleh dengar. Ya, Ini kata-kata aku sendiri nih. Tetaplah tersenyum, tetaplah berbuat baik. Dengan begitu kalian akan menemukan kebahagiaan. kelas abang dulu. Aduh, badut banget sih. Oke, mungkin aku juga closing statement nih. Terima kasih untuk Bang Rian udah menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan kami sebagai narasumber di podcast Ontel Podcast ini. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang sangat berguna untuk kami, entah untuk yang baru adik-adik yang baru berkuliah, mau lulus ataupun yang sudah lulus seperti saya. Mungkin aku juga ada salah satu quotes yang sangat-sangat aku pegang sampai sekarang ini adalah dari Imam Syafi'i berkata bahwa jika yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Dan satu lagi ada art dari Shirin Farid Stevi, salah satu orang yang saya kagumi di kancah art ataupun kesenian yang ada di Indonesia ini, pernah membuat art dengan tulisan tidak pernah mudah sebelumnya, mungkin juga tidak akan mudah setelahnya, tetapi sudah kami putuskan untuk kuat saja, berjalan bersama dan bersatu. Ya, sesuai dengan sama jargon kita lah, tackling bersama bisa, lingkungan tackling bu. Oke. Sekian, terima kasih. Selamat malam, pagi sore atau selamat pagi, siang, sore atau malam. Kelas.